Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih sehat walafiat memasuki tahun 2025. Salawat serta salam kepada besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan teladan kita semua, rahmat bagi seluruh semesta alam. Hadirin dan hadirat yang sama-sama berbahagia, yang terhormat Bapak Ustadz Dr. Hayadi SAG MAG, baru kita ada sedikit jeda, kebetulan beliau ada acara di luar provinsi ya. Kami juga baru kembali mengantar anak-anak ibu mengikuti paskibraka, termasuk anaknya Pak Andologo. Jadi Pak Dok, perlu kami sampaikan, saya baku bisi-bisi tadi, alhamdulillah pilkada serentak sudah selesai. Mari kita tutup lembaran lama, buka lembaran baru. Ya, kalau kita pakai istilah bahasa Inggris, let's bygone be bygone. Ya, qad fata ma fata, berlalu biarlah berlalu. Ya, untuk itu mari kita mendengarkan menghadapi tahun 2025 pencerahan dari Bapak Dr. Ustadz Hayadi. Kepada Nabi silahkan. Baik, kasih Haji Sodik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Nisa mesra hadirin mati berjamaah di mana saja berada, man talabal ilma ila sa'atan, kata Nabi, mendengarkan nasihat agama sesaat itu pahalanya sama kalau kita melaksanakan ibadah sholat sunnah itu sebanyak 1000 rakaat. Kemudian bersilaturahim satu kali itu pahalanya sama kalau kita melaksanakan ibadah sunnah atau sholat sunnah itu semalam suntuk. Jadi di atas lagi ratingnya. Nah, sesungguhnya kita di sini sudah melaksanakan kedua-duanya. Pertama adalah belajar tentang ilmu iman, tentang Islam, itu sesaat, tidak sampai kita 2 jam, mungkin hanya beberapa menit. Dan juga kita bersilaturahim. Makanya itu ada bulan silaturahim dalam Al-Quran itu mulia di sisi Allah, itu ada 4 bulan ya. Ada 1 yang berpisah jauh dan ada 3 yang berdekatan. Yang jauh itu berpisah adalah bulan Muharram. Yang 3 berdekatan itu adalah yang sekarang, Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Makanya ini alhamdulillah pergantian tahun adalah juga memasuki bulan Rajab. Pergantian tahun itu dirayakan hukumnya mubah Bapak Ibu. Yang haram itu kalau merayakan tahun baru bermaksiat, itu yang dilarang. Kalau merayakan tidak ada masalah, bergembira, kita bersikir, kita memiliki niat untuk memperbaiki kembali ibadah kita yang bolong-bolong itu hari, lalu kita berikhtiar bahwa insya Allah 2005 ini jauh lebih baik daripada 2004 yang kemarin. Itu ikhtiar. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi man tala umuruhu wa sa'a amaluhu. Sebaik-baik manusia man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu panjang umurnya dan bagus amalnya. Wa syarrun nasi, dan seburuk-buruk manusia adalah man tala umuruhu wa sa'a amaluhu, yakni panjang umurnya lalu tidak ada kebaikan di dalamnya. Makanya siapa yang hari ini sama dengan kemarin, itu artinya orang itu termasuk rugi. Dan siapa yang hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, maka sesungguhnya itulah orang yang beruntung. Dan siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka itu termasuk orang yang celaka. Jadi ada 3 tingkatan begitu. Oleh karena itu hadirin, maka kita berada bulan Rajab, artinya mulia itu karena persoalannya ada peristiwa besar, namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra itulah hubungan manusia dengan manusia. Itulah yang disebut tadi oleh Haji Sodik bahwa
kembali setelah pilkada serentak, kita adalah kembali untuk berhablum minan nas, tetap memperbaiki hubungan kita manusia dengan manusia. Ini simbolnya manusia. Tidak pernah Allah mengatakan ini muslim, ini tidak, ini Konghucu, ini Zoroaster, tidak. Tapi simbolnya adalah makhluk Allah yang bernama manusia, hablum minan nas. Karena dalam Al-Quran itu tingkatan manusia itu ada berapa? Disebutkan al-insan, disebutkan an-nas, dan disebutkan al-bashar. Itu disebutkan semua dalam Al-Quran, tapi bukan beda-beda. Lalu kenapa Allah mengatakan an-nasnya itu adalah karena kita bisa melakukan hubungan dengan mereka, bisa jual beli, bisa saja kita berkomunikasi, bisa saja kita berkolaborasi. Semua itu adalah hablum minan nas. Tapi siapa yang paling mulia, hadirin? Yang paling mulia adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan karena jabatan, yang paling mulia bukan karena harta, strata sosial, tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, Isra'nya itulah hubungan manusia dengan manusia. Silakan bekerja sama tanpa harus melihat latar belakang agama mereka. Yang kedua, ada Mi'raj. Ini hubungan kita kepada Allah. Inilah khusus, Bapak Ibu. Lalu untuk memperbaiki hubungan itu, Allah hanya katakan aqimis sholah, dirikan sholat. Tidak pernah Allah mengatakan laksanakan. Karena Bapak Ibu hadirin, perbedaan antara mendirikan sholat dengan melaksanakan sholat itu terletak kepada bagian daripada ajaran-ajaran sholat yang kita terjemahkan dalam kehidupan masyarakat. Kalau kita mendirikan sholat, berarti hadirin, seluruh rangkaian ajaran ibadah sholat itu diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa makna ketika kita menunjuk ini Allah Maha Tunggal, Maha Esa, Ahad, Wahid, satu, jangan pernah keduakan Allah. Apa makna ketika kita ruku, apa makna ketika kita sujud, bahwa seluruh itu adalah program untuk menghilangkan nilai-nilai kesombongan pada diri manusia. Makanya itulah kenapa kita dikasih salat oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hampir seluruh perbuatan baik ada dalam ibadah salat. Makanya tidak ada alasan meninggalkan salat bagi laki-laki, tapi bagi perempuan punya alasan untuk tidak melaksanakan yang namanya ibadah salat. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah mesra mengumpul barang berjamaah, maka peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sesuatu yang sangat besar, tidak mampu masuk di akal manusia, tapi dia masuk di yang namanya iman. Makanya itu setiap perayaan peringatan Isra Mi'raj beda dengan peringatan dan perayaan Maulid. Kalau Maulid banyak orang Bapak Ibu, tapi kalau Isra Mi'raj sedikit orang. Kenapa begitu? Persoalan sokok bukan itu jadi masalah, tapi beda peristiwa. Kalau Maulid peristiwa kegembiraan, karena semua orang bergembira Nabi dilahirkan. Tapi peristiwa Maulid, peristiwa Isra Mi'raj itu bukan peristiwa kegembiraan, tapi itu peristiwa keimanan. Apa maksudnya? Hanya orang-orang yang beriman saja itu yang mau pergi Isra Mi'raj. Tapi kalau imannya kurang-kurang, bosi-bosi cedek itu nih masa galau. Namun kata Allah, namun kesokokna, bukan itu jadi masalah. Yang jadi masalah adalah beda peristiwa. Maka kenapa Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq? Oh, karena dia adalah orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian Bapak Ibu sebagai pengantar, saya kembalikan kepada moderator. Ya, kalau Shakespeare mengatakan what is the name, apa arti sebuah nama? Kalau dalam bahasa Arab mengatakan lima gasumnya insan. Kenapa manusia dikatakan manusia? Likathrati nisyanihi, karena banyaknya lupa. Jadi mudah-mudahan pada malam ini kita akan mendengarkan atau menjawab pertanyaan dari ibu-ibu, bapak-bapak. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya. Anak-anak muda agak tambologo dari tomato ya. Ini tomato tanah. Silakan yang mau bertanya. Tugas saya mengantarkan ini. Ya, silakan kalau ada pertanyaan kaitan dengan iman, Islam, bicara bahasa Inggris Pak, termasuk bahasa Arab boleh. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih.
kasih diberikan kesempatan. Ada dua hal yang saya mau tanyakan, dan ini yang selalu dan sering terjadi di antara kita. Mungkin karena ketidaktahuan atau mungkin karena adanya pendapat yang berbeda. Yang pertama, ada dua pendapat yang mengatakan boleh kita ikut sama makmum yang sudah bermakmum kepada imam yang sebelumnya. Ada juga pendapat yang mengatakan tidak boleh karena dia sudah makmum. Itu. Yang kedua, masalah orang yang salat menjadi dia mau mengikut pada orang yang di depannya. Di sini ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan ketika mau menepuk maka tepuklah dulu sebelum takbir. Ada yang mengatakan harus takbiratul ihram dulu baru kita tepuk, karena ketika kita tepuk sebelum salat maka kita mengganggu orang karena kita belum masuk dalam salat. Yang kedua mengatakan harus dulu takbiratul ihram supaya kita masuk dalam salat itu. Kemudian yang ketiga tentang orang yang datang mendapati imam sudah ruku, karena pendapat salah satu mazhab mengatakan bahwa ketika mendapati imam sementara ruku kemudian kita datang maka terhitung satu rakaat. Yang jadi persoalan sekarang ini banyak orang yang langsung saja ruku tanpa takbiratul ihram, berarti dia tidak masuk dalam salat itu kalau menurut saya. Tapi mungkin ada penjelasan dari Ustadz yang lebih konkret. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, namun pertanyaan Bapak dan bagus itu Pak. Semakin banyak kita bertanya, semakin tidak sesat kita di jalan Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Bolehkah kita bermakmum kepada makmum yang tidak mengatakan imaman, tapi dia termasuk masbuk sebenarnya. Jadi kita hanya bahas satu, tapi semua include dalam 3 pertanyaan itu. Pertama, masbuk. Kita mendapati dalam keadaan ruku, lalu tiba-tiba dia masuk untuk sholat, maka tidak boleh dia langsung ruku dulu. Nanti terhitung 1 rakaat setelah dia bertakbiratul ihram, Allah bersedekap, kemudian mengikut kepada rukunya. Tapi kalau dia sementara takbir tiba-tiba bangkit dari ruku, maka itu tidak terhitung 1 rakaat karena tertinggal 1 gerakan sholat. Tapi kalau dia masih dapat rukunya, maka itu masih terhitung 1 rakaat. Makanya ulama memberi penjelasan baik dalam mazhab Syafi'i maupun Maliki, itu tidak boleh mendatangi sholat dalam keadaan tergesa-gesa. Itu kan kita banyak begitu Bapak Ibu, kita mengejar orang sholat padahal tidak, sesungguhnya tidak ada tumanina di situ. Yang dihitung adalah tumanina, karena sesungguhnya gini, tidak ada dalil yang melarang orang sholat cepat, tapi ada dalil yang melarang Nabi sholat lambat. Itu harus kita dulu, karena kita kadang-kadang maksudnya di sini yang tumanina ya, meskipun cepat tetapi dia tumanina, sempurna gerakannya, bukan yang dimaksud itu mapito manuk, bukan itu yang dimaksud. Jadi maka itu dianggap sebagai 1 rakaat ketika dia dapat dan sudah takbiratul ihram baru bersedekap, kemudian dia ruku. Kemudian bagaimana kalau saya lagi masbuk, tiba-tiba saya tidak tahu apakah dia salah sunnah atau salah wajib. Lalu kan ada pelajaran dalam masalah fikih ya, begitu juga dalam fikih siapa itu Imam Sulaiman ya. Ada gerakannya bahwa boleh kita bertanya, ya boleh bertanya ini wajib atau sunnah. Makanya itu disebutkan begini, tapi seperti ini disebutkan seperti ini. Kalau saya misalnya sholat zuhur, yang di belakang kan tidak tahu apakah ini wajib atau sunnah. Lalu tiba-tiba dia datang bertanya, ini sunnah atau wajib? Saya harus kasih kode saja. Kalau ini yang naik berarti wajib.
Kalau ini berarti sunnah. Itu kalau bertanya, bagaimana kalau dia menepuk? Kalau dia tertepuk pundak saya sebelah ini, lalu yang naik adalah sebelah kiri, maka itu adalah sunnah. Kalau yang naik adalah kanan, berarti itu adalah wajib. Yang jadi persoalan kalau naik dua-duanya. Nah ini susah dibanai. Apa ini wajib atau sunnah ini? Begitu. Yang kedua, maka boleh tidak bertanya. Boleh saya bertanya, langsung saja ikuti. Bagaimana kalau sholat sunnah? Nah saya sholat wajib. Lanjutkan sholat wajibmu, sah sholatnya yang kau ikuti, dan kamu juga sah sholatmu. Ya. Persoalannya, apakah mereka paham ketika mereka ditepuk? Apakah mereka paham ketika mereka ditanya? Makanya, ketika kita sudah bertakbir lalu menepuk, sesungguhnya itu sudah merubah gerakan sholat. Ya, makanya lebih aman kita pakai pendapat pertama, menepuk dulu baru kita bertakbir. Kalau kita lihat kodenya, kalau ditepuk lalu dia paham, maka ditepuk pundak sebelah kanan dan naik, oh berarti memang sholat wajib. Oke, silakan bertakbir, ikuti. Maka itu sudah ketahuan Bapak Ibu hadirin. Ya, bagaimana kalau dia sudah makmum, tapi dia masih tertinggal satu rakaat karena dia masbuk? Lalu ada orang mengikut di belakang, tidak ada masalah. Berarti dia posisinya menjadi imam meskipun tidak mengatakan saya adalah imam lillahi ta'ala. Karena dia niatnya adalah bermakmum kepada orang yang di belakangnya. Yang tidak boleh adalah kalau dia terlambat masuk, lalu masih ada orang sholat wajib, lalu dia membentuk lagi satu imam, ini tidak boleh. Karena tidak boleh ada dua imam di masjid. Makanya itulah kenapa dia boleh mengikuti makmum yang bermakmum kepada imam yang sudah selesai salatnya lalu diikuti lagi di belakang. Nah, itu boleh. Nah, yang tidak boleh adalah kalau ada dua imam di masjid. Dia masih salat, bentuk lagi jamaah di sini. Nah, itu tidak boleh. Bapak Ibu, itu dalam fikih dilarang karena tidak boleh ada dua imam. Harus saja satu saja diikuti. Demikian. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Yang mau bertanya, mari Pak Apun ke Makoro, ya. Maka butuh, mari bisa koko. Anda boleh beri. Oh, enggak boleh. Ya. Dibenarkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina itman man haba Siapa yang menghafalnya? maaf sebenarnya saya lupa. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ashaha dakhala jannah. Ya, dakhala jannah. Ini rawahu Tirmizi yang artinya sesungguhnya bagi Allah itu 99 nama. Ya. Siapa menghafalnya? Barang siapa yang menjaganya, maka dia akan masuk surga. Nah ini pertanyaan saya Pak, bagaimana kita menjaga 99 nama Allah ini? Bagaimana bisa menjaga Pak nama 99 nama Allah? Tapi sebelum dijawab Pak, saya ingin selingi sebuah kalimat suci yang kira-kira bunyinya begini: aku ada, kamu ada, aku ada, kamu tiada. Demikian Pak, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik saja gitu. Balik Malin saya bisa naruh gitu. Ini kan tujuh. Iya. Ada dalam kalimat filosof itu oleh Aristoteles itu begitu ergo sum. Aku ada karena engkau berpikir. Aku ada, kamu ada. Maknanya itulah Allah yang sesungguhnya. Dalam bahasa Arabnya itu innani anallah.
Ya, kemudian tadi bagaimana menjaga Asmaul Husna itu yang 99? Kalau kita menjaganya, dakhalatil jannah, itu kata Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim, itu sahih hadisnya. Maknanya itu, namanya Allah itu kan 99, semuanya nama yang menjadi sifat. Mudah menjaganya Bapak Ibu. Kalau dikatakan Ar-Rahman, apa mana Ar-Rahman? Maha memberi. Ya, Maha memberi. Makanya itu yang selalu memberi itu adalah Rahman DJ. Karena namanya itu Rahman DJ, yang sudah memberi. Itu Rahman itu. Jadi kalau ingin menjaga Asmaul Husna, tidak usah 99. Satu aja kita jaga. Ada juga rahim. Ada juga rahim. Ada rahim juga ada. Coba bayangkan itu, Pak. Rahman Maha memberi, Rahim Maha penyayang. Al-Aziz ada, ya, Al-Malik. Ada yang nama Al-Ghaffar, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Saya sabarin Pak. Saya sabar ya, Mas. Itu sudah masuk include. Jadi kalau kita mau terjemahkan secara 99 itu agak, karena nama kita terkadang nama bagus tapi tidak sesuai dengan sifat. Itu ada kan namanya Muhammad Saleh tapi Bapak Bitimanu. Kadang-kadang itu kan kalau kita manusia nama bagus tapi tidak sesuai dengan sifat. Tapi kalau Allah itu kenapa disebut dengan Asmaul Husna, nama-nama yang baik, karena nama-nama itu sesuai dengan sifatnya. Nah itu maknanya menjaga 99 itu artinya adalah menjaga namanya Allah dengan perbuatan kita manusia. Kalau Rahim, Allah mengatakan Rahim, dia Maha Penyayang. Ayo, karena tidak sama itu Rahman dengan Rahim. Kalau dia Rahman Maha Pemberi, kalau Rahim itu Maha Penyayang. Orang yang dikasih belum tentu disayang, tapi orang yang disayang insya Allah dikasih. Kan beda di situ. Rahman berlaku kepada seluruh makhluknya. Dia sholat, dia tidak sholat, tetap Allah kasih. Coba bayangkan Pak, bandingkan dengan kita. Kenapa kalau kita lihat perbandingan, ini orang kok tidak pernah sholat, tapi rezekinya naik terus. Ada tetangga saya yang rajin tahajud tapi begitu-begitu rezekinya. Berarti yang berlaku di situ bukan Rahman. Rahmannya berlaku kepada semua makhluk, tapi yang berlaku pada orang itu adalah rahimnya Allah. Boleh jadi sebagian itu disimpan untuk di akhirat karena Allah menjaga orang itu. Jangan sampai aku kasih harta kau begitu banyak, kau lupa saya. Kan gitu Bapak Ibu hadirin. Itu dijaga sebenarnya. Jadi makanya makna di situ adalah maknanya bagaimana menerjemahkan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mampu memberi maaf. Kalau ada orang yang berbuat salah, yuk pakai namanya Allah, Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Pakai asmanya Allah dengan Ar-Rahim ketika kita menyayangi kepada manusia. Pakai. Dan itu sifat sayang itu bukan hanya manusia, Bapak Ibu. Coba lihat supir-supir mobil kalau kucing tidak sengaja tabrak, tapi dia harus rela buka baju kosnya untuk menutupi daripada bangkai kucing itu. Itu kan Maha Rahim di situ. Hadirin. Dan itu ada. Bagaimana Nabi menerjemahkan sifat-sifat itu dalam kehidupan sehari-hari dengan menanam sebagaimana disampaikan Allah kepada Nabi Adam. Itulah makanya pada saat Isra Mi'raj itu kenapa Nabi bertemu dengan Nabi Adam? Karena Rasulullah belajar ilmu tentang bumi, belajar ilmu tentang pertanian, belajar ilmu tentang bagaimana memakmurkan dunia. Karena Nabi Adam itu ilmunya adalah spesialis, adalah memakmurkan dunia. Itu disebut dengan khalifatan fil ardh. Itulah menanam. Sehingga kata Nabi, sekiranya di tanganmu ada biji korma, terjadi kiamat ini dunia, maka jangan kamu mati sebelum kamu sempat untuk menanam biji korma itu. Itu bagian daripada memakmurkan bumi, dan itu masuk dalam kategori sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mampu terjemahkan semua itu, jelas surga tempatnya. Kenapa? Tidak ada lagi perbuatan jelek yang kita lakukan, semua adalah kebaikan. Nah itu maksudnya. Demikian. Ya, sama hanya sobir itu sabar. Ya kali-kali menerima kering-kering. Tapi kau makan lagi sobur, kamu makan itu nama cek itu sabar atau gitu. Makanya masalah sabir Pak, sabar sekali. Sama dengan sodik, kadang jujur kadang tidak. Tapi kalau saya mengatakan Siddiq betul-betul jujur, dia tidak pembohong. Ya silakan. Mungkin masih ada. Kalau masih ada pertanyaan Pak, silakan, masih ada waktu. Ya agak panjang ini Pak. Ibu-ibu kasih waktu. Silakan kalau ada ibu-ibu. Sama tadi yang ditanyakan oleh Bapak,
Kalau kita masbuk ini Pak, kadang-kadang mau juga kalau sakit pakai dulu. Ya, ternyata ada kode-kodenya Pak. Bagus pertanyaan-pertanyaan begitu. Ya, ya. Ada Pak? Ibu Pak Mologo. Ada. Silakan. Oke, oh ya bagus ini. Namanya Rahman Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Pak Ustaz, Bapak Dr. Hayadi SHGMA. Yang kami hormati orang tua saya, para jamaah Masjid Raya. Yang kami hormati ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sama kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali melaksanakan kegiatan ngopi berjamaah, ngobrol perkara iman bareng jamaah. Ya, Bapak Ibu, yang harus kami sampaikan bahwa kegiatan ini kita laksanakan tidak lain tidak bukan pasti untuk jamaah Masjid Raya. Oleh karena itu, setiap kesempatan ini ya mari kita gunakan. Apa yang kita tidak ketahui, apa yang tidak kita pahami, ya ditanyakan sama Pak Ustaz, Pak Dr. Hayadi. Insya Allah akan ada solusinya, akan ada penjelasannya yang disampaikan oleh Pak Ustaz Hayadi. Ya, lanjut kami ingin sampaikan juga bahwa kami dari pengurus Masjid Raya tadi sempat berkoordinasi dengan Pak Dr. Hayadi. Kami mau buat juga kegiatan seperti ini, tapi subuh habis salat subuh kita dengar ceramah, setelah itu kita keluar ngopi atau minum teh sambil makan sukuk. Ya, mungkin seperti itu nantinya. Ya, itu salah satu program yang lahir dari pengurus Masjid Raya agar supaya ada hadisnya pada saya itu Ustaz, bahwa mendengarkan ceramah meskipun sesaat itu pahalanya sangat luar biasa. Ya, oleh karena itu ini yang kita hidup di dunia ini tentu ingin bagaimana supaya makin banyak bekal kita untuk menuju ke hari akhir nantinya. Oleh karena itu apa yang kita lakukan di dunia ini insya Allah akan kita bawa nanti ke hari akhir nantinya. Lanjut Pak Ustaz, ada pertanyaan satu, apa sebenarnya makna yang dikandung dari Isra Mi'raj itu sebenarnya, makna pokok yang dikandung oleh Isra Mi'raj itu? Mungkin seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau secara umum itu adalah dua makna yang saling berhubungan dan tidak boleh berpisah. Hablum minan nas, hablum minallah. Maksudnya siapa yang bagus hubungannya kepada manusia tapi tidak sholat, maka tidak diterima hubungan itu. Tapi ada juga orang bagus sekali sholatnya, tapi si bombe si barang atau tahu. Nah, itu juga tidak diterima. Nanti diterima itu hubungan tak setelah kedua-duanya bisa kita jalankan. Bagus kita kepada manusia dan bagus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru terpenuhi. Tapi makna sesungguhnya Isra itu adalah pertama, Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya kepada dan sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ayatnya dimulai dengan kalimat Maha Suci Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Pertama, tadi itu adalah Maha Kekuasaan. Yang kedua, maknanya yang terkandung adalah Allah itu ingin memberikan pelajaran kepada manusia bahwa makarya sepatutnya apa jadi. Yang ketiga, makna terkandung adalah sebagai obat dan pelipur lara bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maknanya Bapak Ibu, Nabi itu kan meninggal istri beliau, meninggal paman beliau. Setelah meninggal kedua orang yang mampu menjaga Nabi, membentengi dari gangguan orang kafir Quraisy, Nabi sedih. Tahun itulah disebut dengan tahun duka cita. Sehingga sahabat-sahabat bertanya, apa kata sahabat, ya Rasulullah, kapan datang pertolongan Allah? Ternyata yang dimaksud pertolongan itu adalah Isra Mi'raj. Maka disitulah Nabi digembirakan. Jadi ini juga maknanya kepada kita, tidak ada orang yang terus-menerus bersedih. Di balik kesedihan pasti ada senyuman di balik itu. Makanya selalu kita ambil hikmah, ambil hikmah saja. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Makna yang tertinggi adalah Rasulullah dipanggil untuk menghadap kepada Allah. Makna menghadap itu adalah bertemu. Tapi itu dua penafsiran di situ. Penafsiran pertama mengatakan bahwa Nabi tidak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala karena hadisnya disampaikan oleh Aisyah. Ditanya, "Ya Aisyah." Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau bertemu dengan Allah?" Lalu apa kata Nabi? "La, walakin nurun ala nur." Saya tidak bertemu dengan Allah, tapi yang aku lihat cuma cahaya saja, saking indahnya aku tidak bisa melihat apa itu, bagaimana itu. Sama kalau kita dalam keadaan silau, matahari berhadapan dengan kita, itu tidak bisa kita lihat bagaimana itu bentuknya itu. Ya. Kemudian dipertegas dalam Al-Quran ketika Nabi Musa alaihissalam mau bertemu Allah di Bukit Tur Sina. Apa kata Nabi Musa? "Tuhan, aku ingin melihat engkau." Kita hanya bisa berbicara, kalamullah, dia berbicara dengan Allah. Tetapi saya tidak lihat engkau, siapa engkau ya Allah? Tunjukkan, aku ingin bertemu denganmu. Apa kata Allah? "Lan tarani." Kamu tidak akan pernah bertemu dengan saya. Tapi Nabi Musa mendesak, "Saya mau." Kemudian dalam masyarakat ada 3, la, lam pakai mim, kemudian lan pakai nun. Kalau la itu maknanya tidak, kalau lam tidak pernah. Kalau disebut dengan pakai nun ini tegas, tidak akan pernah. Lalu apa kata Allah? Kalau kau ingin melihat saya, baik, silahkan. Persiapkanlah semua bukit-bukit yang di sekitar Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina yang paling tinggi, itu paling besar. Lalu siapkan gunung-gunung yang ada di sekitar situ untuk saya tempati turun. Begitu Allah berniat turun, seluruh bukit di situ sekitarnya hancur, tidak ada lagi karu-karuan. Nabi Musa diriwayatkan 7 hari 7 malam pingsan. Baru Allah berniat turun, baru berniat, belum turun. Makanya itu menghadirkan Allah. Kita sudah masuk ke sesuatu yang lebih mudah-mudahan bisa dipahami ya. Makanya kenapa kita pada saat sholat kita bertakbir, intinya di situ Islamirat. Kenapa pada saat kita berkata Allah, itu namanya siga mubalah, sesuatu yang sangat besar. Kalau ini sudah merasuk dalam tubuh kita, tidak ada apa-apanya hartaku, tidak ada apa-apanya jabatanku, semua harta tidak ada apa-apanya. Kenapa? Yang punya arti yang paling besar hanyalah Allah, 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 Allah. Lalu kenapa ketika ada orang sujud, mohon maaf, terjadi yang namanya orgasme spiritual? Itu dalam tasawuf itu ada. Apa itu orgasme spiritual? Saking nikmatnya dia sujud sampai dia harus junub. Ya alasi al-basuf itu luar biasanya itu. Dan ini jarang-jarang kita rasakan seperti itu. Bagaimana nikmatnya Sayyidina Ali sujud ketika kena panah di pahanya. Lalu apa kata Sayyidina Ali? Jangan kau cabut, nanti kau cabut setelah saya sujud kepada Allah. Dalam sujudku kau cabut kena panah. Apa artinya? Sayyidina Ali tidak merasakan sakitnya anak panah dicabut di pahanya karena begitu nikmatnya dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan itu. Itu intinya sebenarnya. Jadi Allah mau kita itu berhubungan kepada Allah dalam keadaan sadar bahwa yang saya betul-betul sembah ini Allah, bukan harta benda. Yang saya betul-betul sembah ini tempat sujud adalah Allah, bukan jabatan. Karena kadang-kadang kita kan banyak, nanti kita bagus baca anta kalau ada camat di belakang, ada wali kota di belakang. Nanti bagus sholat kalau banyak orang yang melihat. Padahal kenapa Allah katakan pada saat engkau sholat, kenapa dilapaskan kalimat istighfar kepada Allah? Padahal itu kebaikan, bukan keburukan. Itulah makna yang sesungguhnya daripada salat itu. Ayo Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami ini. Nah, itulah kalimat Allah Akbar luar biasa sekali. Demikian. Ya, tapi saya cuma mengingatkan ketika takbir, karena biasa saya juga dapatkan orang, terutama biasa juga ada imam, Allahu Akbar. Kalau ini diterjemahkan apakah Allah Maha Besar? Berarti kita belum yakin bahwa ini, karena cara pelafadznya agak tidak benar. Allahu Akbar. Ya, saya ingatkan ini. Ya, tapi di dalam Al-Quran ada katakan 2 kata, satu kata-kata subhana, satu Allah mengatakan tabarakalladzi bihadil mulk. Apa perbedaannya?
perbedaan antara ketika Allah menggunakan kata-kata subhana ini sangat luar biasa sekali dibandingkan ketika Allah menggunakan tabarakalladzi biyadil mulk tentang kematian. Jadi